Jadi sudah fix ya, program magang ke Jepang jalur IM Japan sudah dipastikan tidak akan dihapus. Karena seperti yang aku post di videoku sebelumnya, sudah ditandatangani MOU terbaru antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan IM Japan tentang program pemagangan ini yang akan diperbarui dan akan terus dilanjutkan. Nah, jadi itu buat program IM Japan saja loh ya. Untuk program swasta, kurang tahu dilanjut atau enggak. Yo, selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di channel Edi Penny. Nah, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan ngebahas lagi tentang program kerja magang di Jepang yang akan dihapus ya. Nah, jadi seperti yang aku post di videoku sebelumnya, video kemarinnya, bahwa program magang ke Jepang itu tidak akan dihapus ya. Karena beberapa waktu yang lalu sempat heboh berita tentang program kerja magang ini yang akan dihapus karena banyak sekali kekurangannya ya. Nah, jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang program ini yang tidak akan dihapus. Jadi teman-teman yang ingin magang ke Jepang, jangan berkecil hati, jangan bingung, karena programnya akan tetap dilanjutkan. Tapi ya memang ada perubahan-perubahan untuk prosedurnya nantinya. Jadi kita tunggu aja kabar terbarunya di bulan 10 tahun ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang postingan dari IG Kemenaker ya. Karena postingannya judulnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Kemenaker terus perkuat program pemagangan di Jepang. Penandatanganan pembaruan MOU antara Kemenaker RI dengan IM Japan. Ini untuk mengakomodir perubahan dalam implementasi program pemagangan sehingga kedepannya program ini dapat terus berkesinambungan. Nah, jadi ini adalah MOU antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan pihak asosiasi di Jepang, IM Japan. Jadi ini kerjasama antara suatu negara dengan negara, yaitu Indonesia dan Jepang, untuk menandatangani program pemagangan untuk peraturan-aturan selanjutnya. Jadi ini MOU ya, jadi kerjasama. Jadi bisa dipastikan program kerja magang di Jepang jalur IM Japan ini pasti tetap akan dilanjutkan. Nah, ini isi postingannya ya. Judulnya Kemenaker terus perkuat program pemagangan di Jepang. Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat program pemagangan ke Jepang sebagai salah satu instrumen penguat kompetensi SDM Indonesia. Penguatan program pemagangan ini ditandai dengan tanda tanganinya pembaruan Memorandum of Understanding atau MOU antara Kemenaker Republik Indonesia dengan International Manpower Development Organization Japan atau bisa disingkat IM Japan di Tokyo, Jepang, Rabu 3 April 2023 waktu setempat. Nah, jadi tanggal 3 kemarin ya. Penandatangan pembaruan MOU antara Kemenaker RI dengan IM Japan ini untuk mengakomodir perubahan dalam implementasi program pemagangan sehingga kedepannya diharapkan program ini dapat terus berkesinambungan. Itu kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah ya, usai menandatangani MOU ya. Jadi sudah ditandatangani, sudah fix ini akan dilanjutkan. Melalui MOU terbaru ini, Ida Fauziah menekankan 3 hal yang memastikan jaminan perlindungan terhadap peserta pemagangan. Remunerasi atau kompensasi finansial yang layak bagi peserta magang dan meminimalkan beban finansial yang harus ditanggung calon peserta pemagangan pada waktu pra-pemberangkatan. Nah, ini ya, jadi pihak IM Jepang akan mengganti biaya untuk proses kayaknya ya. Terus kita lanjut ya. Oleh karena itu saya menyambut baik hasil kesepakatan baru yang telah dituangkan dalam perubahan MOU, di mana pihak IM Japan bersedia untuk memberikan subsidi. Nah, ini ya, saya maksud tadi ya, subsidi kepada peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk diberangkatkan ke Jepang.
berupa bantuan pengganti biaya selama proses pra-pemberangkatan, katanya ya. Ida Fauzia mengatakan kerjasama program pemagangan antara Indonesia dan Jepang telah terjalin selama 30 tahun. Selama kurun waktu tersebut, 43.617 pemuda Indonesia telah mengikuti program pemagangan di Jepang, di mana 39.000 diantaranya tercatat masih aktif mengikuti pemagangan di Jepang. Program ini pun dinilai telah memberikan dampak penting bagi pengembangan diri peserta magang maupun bagi perekonomian nasional. Nah, banyak manfaat yang telah diperoleh dari program pemagangan. Banyak alumni pemagangan setelah kembali ke Indonesia bekerja di perusahaan Jepang di Indonesia, dan banyak juga alumni pemagangan yang memiliki usaha sendiri, katanya. Ida menambahkan, selama ini alumni pemagangan yang menjadi pengusaha telah membentuk perkumpulan dengan nama Ikatan Pengusaha Kensuke Indonesia atau IKPEKSI. Ya, itu tadi ya postingan akun Instagram Kemenaker ya. Nah, jadi telah memposting bahwa program magang IM Japan akan tetap dilanjutkan. Nah, tadi sempat menyinggung tentang biaya-biaya ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, untuk ikut program magang ke Jepang itu harus mengeluarkan uang ya untuk ikutan proses. Nah, seperti contoh ini akan aku jelaskan untuk proses di IM Jepang. Nah, sebenarnya IM Japan itu sudah menggratiskan untuk biaya pemberangkatan untuk ikut program ini. Nah, dari mulai seleksinya gratis, terus untuk pelatihan pra-pemberangkatan di pusat itu juga gratis, biaya tiket pesawat pulang pergi gratis ya. Jadi sebetulnya sebelumnya IM Japan ini sudah menggratiskan, tapi ini tadi sudah disinggung lagi kemungkinan untuk biaya pendidikan di LPK dan pendidikan di Plakda itu mungkin akan digratiskan. Kemungkinan ya. Kita tunggu aja informasi selanjutnya ya. Nah, jadi ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan ya buat teman-teman yang tentunya ingin mengikuti program ini, dan tentunya kalian juga berkeinginan kan sebetulnya untuk digratiskan untuk pemberangkatannya. Nah, sebetulnya IM Japan pun sebelumnya itu sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk merekrut seseorang yang ingin ikut program IM Japan ini. Nah, jadi sebetulnya untuk program magang ke Jepang ini seharusnya itu digratiskan di semua lini ya, bukan hanya program IM Japan ini, tapi seharusnya program swasta pun harus digratisnya. Kenapa? Karena sebetulnya di sini akan aku sedikit kasih bocorannya. Perusahaan di Jepang ini apabila ingin mengambil seseorang yang ingin magang di perusahaannya itu mengeluarkan biaya. Jadi sangat salah ya kalau ikut program magang itu harus bayar 45 juta untuk membayar SO, itu sebetulnya sangat salah. Karena sebetulnya yaitu perusahaan itu mengeluarkan uang, bukan kita yang mengeluarkan uang untuk berangkat. Ya namanya juga Indonesia ya, ini oknum-oknum LPK tertentu memang mematok biaya-biaya untuk ikutan program magang. Oke, itu tadi adalah postingan-postingan dari Kemenaker. Nah, sekarang aku penasaran ingin baca komen-komen dari postingan ini. Ya, kita lihat netizen-netizen Indonesia itu komennya seperti apa. Nah, ini dari akun Instagram Rizuka One itu memberikan komentar, para alumni magang di Jepang tolong berikan gambaran dan pengalamannya di sini dong. Nah, sini dia berkomentar, suruh mereka-mereka alumni itu berkomentar gimana. Nah, ini ada komentarnya, magang gajinya kecil bos. Aduh. Terus lagi, Genba keras nih bos. Wadah. Oke, lanjut kita baca lagi komentar. Jangan lupa sistem di Jepangnya juga diperbaiki, biar nggak ada lagi cerita pemagangan kabur atau bunuh diri karena kekerasan dan bullying. Nah, ya memang tidak bisa dipungkiri. Ini seharusnya kalau ini yang difokuskan itu ke lembaga pengawas ya, jadi supaya sistemnya tidak terjadi kayak gajinya
nggak dibayar, terus kabur, bunuh diri, kekerasan dan bullying. Supaya nggak terjadi itu, pengawas yang di Jepang itu seharusnya berkompeten dan ada orang Indonesia. Seharusnya pihak Kemenaker itu membuat asosiasi di Jepang dan khusus untuk mengawasi ya CPNS, supaya maksudnya orang yang dari Indonesia mengawasi khusus ya, bukan hanya orang Jepang yang mengawasi, tapi orang Indonesia itu harus bekerja di sini sebagai badan pengawas ya. Nih, ada komentar yang lucu lagi nih. Ngurusin yang jauh-jauh di dalam negeri nyari kerja masih payah, harus nyogok. Dulu baru keterima. Aduh. Sekarang info tumin, cara daftar persyaratan. Nah, untuk persyaratan sudah aku bahas di videoku ya. Semoga tahun 2026 masih ada program ini untuk anak sulung saya saat lulus nanti, cita-citanya ingin ke Jepang. Amin. Waduh, ini orang tuanya ya. MO-nya di post dong, biar masyarakat bisa baca dan paham apa saja dibutuhkan dan berapa pembiayaan pengandian yang cuma keluar doang. Info pendaftarannya dong, Min. Hanya teori, nyatanya di lapangan tidak sedemikian rupanya. Waduh. Bagaimana cara daftar ikut magang ya, Pak? Untuk yang di atas 30 mohon diberi kesempatan magang juga, Bu. Nah, tadi ya komentar-komentar ya keras-keras ya, keras-keras banget. Nah, jadi untuk video hari ini itu aja yang ingin aku sampaikan. Jadi teman-teman, aku minta untuk berkomentar juga di kolom komentar di bawah, berikan pendapat kalian untuk kelanjutan program ini seperti apa dan baiknya juga seperti apa. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, nanti akan aku sambut komentarnya dan akan aku bales ya. Oke, untuk video hari ini aku akhiri. Untuk durasinya sudah cukup lumayan lama juga. Jadi teman-teman yang ingin berkomentar juga silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga aku ingetin jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke? Mite karote aragato gozaimasu. See you in the next video.